He is recognized for his discoveries of the citric acid cycle and the urea cycle, which are Alif, kamu kenapa? Wah, kayaknya itu kamu perlu makan biar berenergi lagi. Ayo kita makan. Saat kita berbelanja di supermarket, seringkali kita tidak menyadari bahwa buah anggur, brokoli, ubi, ataupun paprika merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, apakah kalian tahu bagaimana tubuh mengubah benda-benda ini menjadi energi? Mari kita simak. Nah, begitu makanan masuk ke dalam tubuh kita, maka perjalanan besar akan dimulai. Di dalam sel kita, molekul-molekul dari makanan melalui siklus Krebs seperti glukosa akan dirubah dan diproses melalui mesin kecil yang dinamakan dengan mitokondria. Di sana, asam asetat dari siklus Krebs akan bertemu dengan enzim-enzim di mana merubahnya menjadi energi murni yang disebut dengan ATP. ATP inilah yang membuat kita dapat beraktivitas di saat ini. Nah, sosok yang menjelaskan terkait bagaimana perubahan energi di dalam tubuh yaitu Sir Hans Adolf Krebs, an architect of metabolic cycle. Sir Hans Adolf Krebs lahir pada 25 Agustus tahun 1900 di Hildesheim, Jerman. Beliau merupakan anak dari seorang dokter THT yaitu Dr. George Krebs dengan ibunya yaitu Alma Davidson. Sejak kecil, Hans sangat tertarik pada dunia sains. Pada tahun 1918, pendidikan kedokteran dimulai. Krebs memulai pendidikan setelah lulus dari gimnasium atau setara dengan SMA. Krebs memulai pendidikan kedokteran di Universitas Göttingen, Jerman, namun sedikit terganggu karena adanya Perang Dunia I. Kemudian pada tahun 1923, setelah Perang Dunia I berakhir, Krebs memulai studi kedokteran kembali di beberapa universitas terkemuka di Jerman. Ada Universitas Freiburg, Munich, dan Universitas Berlin. Tahun 1926, Hans bergabung dengan Otto Warburg. Otto Warburg ini merupakan salah satu ilmuwan yang terkenal dan juga telah mendapatkan Nobel di bidang biokimia. Di sana, Hans bekerja sebagai asisten peneliti Otto Warburg. Dan di laboratoriumnya, Hans mulai tertarik terkait metabolisme sel. Kemudian pada tahun 1932, Hans menemukan siklus urea, di mana siklus ini menjelaskan bagaimana amonia yang berbahaya di dalam tubuh dirubah menjadi urea yang tidak beracun di dalam hati. Atas penemuan ini membuka jalan baginya terkait bagaimana proses zat kimia kompleks di dalam tubuh. Kemudian pada tahun 1937, siklus Krebs ditemukan. Di Universitas Sheffield di Inggris, Hans menemukan siklus Krebs. Siklus ini menjadi penemuan terbesar dalam bidang biokimia. Tahun 1953, penghargaan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran. Krebs menerima penghargaan Nobel bersama Fritz Lehmann. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas ditemukannya siklus Krebs yang telah membuka wawasan di bidang biokimia. Tahun 1954 hingga 1974, pengembangan karir. Krebs melanjutkan penelitiannya di University of Oxford. Di sana beliau menjadi mentor bagi banyak mahasiswa dan peneliti muda. Kemudian pada 22 November tahun 1981, Sir Hans Adolf Krebs meninggal dunia. Beliau wafat di umur 81 tahun. Hingga akhir hidupnya, beliau dikenal sebagai ilmuwan hebat di bidang biokimia.
Nah, adapun sikap teladan yang dapat kita ambil dari perjalanan Sir Hans Adolf Krebs. Yang pertama yaitu keberanian dalam mencari kebenaran ilmiah, ketekunan dalam menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ilmu, serta bagaimana ilmu dapat bermanfaat bagi masyarakat meskipun di tengah tantangan yang sedang dialami. Sekian terkait tokoh ilmuwan biokimia. Terima kasih dan sampai jumpa.